Ya, saya setelkan dulu ya. Setelkan dulu untuk promo kita ya. Prive Internasional tanggal 9 sampai 13 Maret besok akan menyelenggarakan eksklusif ya, trip 5 hari 4 malam. Siapa yang mau ikut, silakan hubungi leader dan yang ngajak Bapak Ibu semuanya. Simak sejenak ya nih ya. Prive International leads you on a tour. Experience the uniqueness of 3 ethnic cultures in Malaysia. 5 days, 4 nights, a gathering of leaders and members from Southeast Asia. 12 March 2023, Prive International First Anniversary World Congress. We strive to create a successful career with you in 2023 and achieve a prosperous life together. One Prive, one team, one family. See you soon. Oke, see you soon, Malaysia Prive Internasional. Saat ini, masyarakat menghadapi berbagai krisis kesehatan, termasuk 10 pembunuh kesehatan teratas. Statistik dunia menunjukkan bahwa 54% dari populasi menghadapi konsekuensi mematikan dari penyakit ini. Alasan mengapa orang menderita penyakit kronis adalah karena penyakit menjadi lebih sulit untuk diobati dengan pengobatan radikal dan hanya dapat dikurangi atau dikendalikan dengan obat-obatan. Masyarakat mulai memperhatikan pola makan, olahraga sehari-hari, dan mengkonsumsi berbagai produk kesehatan ketika menghadapi penyakit tersebut, namun seringkali sudah terlambat, terutama di lingkungan yang tidak sehat dan tercemar. Ketika pasien menderita penyakit ini, itu menimbulkan stres yang luar biasa, rasa sakit, dan penderitaan pada keluarga atau saudara mereka. Oleh karena itu, kita harus mencari solusi alternatif terbaik untuk melanjutkan hidup normal dan sehat. Semua upaya harus fokus pada masalah paling mendasar dari tubuh manusia. Sel, penyebab utama sebagian besar penyakit terkait dengan defisiensi sel. Runtuhnya fungsi tubuh disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang lemah, pembuluh darah tersumbat, sel-sel yang rusak dan bermutasi, dan lain-lain. Semua ini adalah akar dari penyakit serius. Mempersembahkan perangkat terapi iTheraCare, produk ke era baru dalam kesehatan. Frekuensi gelombang terahertz iTheraCare ditemukan antara inframerah jauh dan gelombang mikro, dengan panjang gelombang antara 30 dan 3000 mikron, yang merupakan panjang gelombang yang sama yang diserap oleh sel manusia. Ketika sel disenari dengan frekuensi terahertz, dengan cepat meningkatkan energi ke dalam tubuh manusia dan mengaktifkan sel inert. Energi radiasinya hanya 1/40 sinar matahari dan 1/1000 frekuensi ponsel. Penelitian menunjukkan bahwa ini benar-benar aman untuk penyerapan tubuh manusia. Penetrasi frekuensi terahertz mampu mencapai 20-30 cm di bawah kulit, organ dalam dan sumsum tulang, terus-menerus membuka sumbatan dan membersihkan pembuluh darah dan getah bening di dalam tubuh. Dengan demikian, secara bersamaan meningkatkan mikrosirkulasi, mengurangi dingin, mengurangi tumor, nutrisi kulit, memperbaiki jaringan yang tidak sehat atau rusak, menghilangkan nekrosis, penyembuhan organ dalam, dan selanjutnya memperkuat sel. Prinsip pengobatan iTheraCare adalah membuka sumbatan kapiler untuk meningkatkan fungsi tubuh dan sel secara sehat. Perangkat terapi iTheraCare mengintegrasikan 3 teknologi teratas, terahertz, kuantum, dan kuarsa optik. Tabung energi kristal itu adalah komponen inti, dicor bersama dengan lebih dari 100 elemen jejak. Sertifikasi perangkat iTheraCare diuji secara ketat, diperiksa, dan disertifikasi oleh China Beijing Academy of Science dan sertifikasi hak kekayaan intelektual nasional dan paten, dan organisasi otoritatif lainnya yang terkait dengan perangkat. Perangkat terapi iTheraCare secara cerdas mengidentifikasi sel sehat dan sel jahat. Sel-sel baik akan melewati frekuensi dari suhu perangkat yang konsisten, dan sel-sel jahat akan dicairkan oleh panas yang akan dikeluarkan dari tubuh melalui keringat, urin, dan buang air besar, dengan fungsi pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit manusia. Perangkat terapi iTheraCare adalah perawatan yang sangat efektif untuk 3 masalah sub kesehatan utama: peradangan, gangguan kulit, dan penyumbatan. 10 keuntungan utama dari perangkat terapi iTheraCare. 1. Bersihkan 8 meridian tubuh. 2. Lewati 12 saluran utama tubuh. 3.
mengeluarkan racun dan zat berbahaya dari dalam tubuh. 4. Buang unsur-unsur tidak sehat yang tidak alami bagi tubuh kita. 5. Deteksi penyakit potensial menggunakan fungsi pemindaian. 6. Melepaskan sumbatan pembuluh darah dan statis dalam tubuh. 7. Detoksifikasi. 8. Mengatur organ dalam dan sistem kekebalan tubuh. 9. Mengisi kembali tubuh dengan energi aura yang. 10. Memperbaiki kerusakan sel dan jaringan. Thrive International memiliki tim manajemen yang kuat, positif, dan berpengalaman yang fokus dan berkomitmen untuk mempromosikan dan mendidik terapi teknologi terahertz di seluruh dunia. Thrive International memiliki landasan pengembangan yang stabil dan cetak biru. Pengembangan pasar yang komprehensif selama 10 tahun. Dengan tuntutan yang cepat dalam industri kesehatan di seluruh dunia, teknologi terahertz dan produknya akan bernilai dan diakui oleh lebih banyak orang dan didukung oleh institusi kesehatan terkemuka. Thrive International termotivasi untuk menghadirkan kesehatan dan kesejahteraan bagi lebih banyak orang di seluruh dunia dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perlindungan kesehatan mereka terhadap penyakit. Pulihkan kesehatan Anda yang berharga dengan perangkat terapi iTeraCare. Hidup kaya dengan kesehatan. Mari kita ciptakan keajaiban sejati terahertz dalam hidup bersama. Ride the Frame of your life. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Sugiarto dari Semarang akan membantu Pak Kim malam ini untuk menyajikan materi yang nanti akan disampaikan sebentar lagi ya tentang bagaimana akupuntur itu dengan menggunakan iTeraCare. Nanti akan dijelaskan mana-mana titik mana saja atau titik akupuntur mana yang efektif untuk kita gunakan dengan alat kita ini iTeraCare. Nah, sekali lagi untuk product knowledge tadi sudah diwakili dengan video ya, durasi yang cukup panjang, itu detail sekali. Nanti ya, silakan nanti tanya jawab tentang produk setelah Pak Kim menyajikan materi malam ini ya. Kita sepakat, kita dengarkan dulu karena apapun kalau product knowledge itu bisa kita pelajari dari materi yang sudah ada, tapi nanti silakan untuk bertanya karena tadi video itu sudah mewakili semuanya. Nanti dari acara Pak Kim nanti selesai, saya akan setelkan lagi, akan kita putarkan lagi video yang tadi karena itu sudah mewakili dan itu bagus sekali. Nanti silakan minta ke leader atau siapa yang ngajak, minta video itu. Share aja ke teman-teman yang kita kenalkan. Itu sangat membantu sekali dengan kita share video yang durasi tadi. Begitu ya, sepakat Bapak Ibu semuanya ya. Oke, Pak Kim, saya akan share untuk materi Bapak ya. Oke, Pak Kim, silakan. Oke, ya, siap. Sudah. Selamat malam. Salam sehat bersama Sensei Kim. Malam ini saya akan menjelaskan kenapa ada beberapa orang yang di blow tidak sembuh-sembuh ya. Tetapi ada yang di blow beberapa kali aja sudah mengalami kesembuhan ya. Nah, ternyata ada beberapa kebiasaan atau banyak kebiasaan baik yang tidak dilakukan. Jadi, kalau kita semata-mata hanya mengandalkan blow saja, kita akan kecewa. Kenapa ada seseorang yang di blow langsung dia bisa sembuh? Atau beberapa kali di blow dia bisa sembuh? Karena pasien tersebut atau orang tersebut banyak hal-hal yang positif yang menunjang kesembuhannya. Kenapa ada beberapa orang ketika di blow berulang kali mungkin sampai bosen, tidak sembuh-sembuh? Karena ada banyak kebiasaan yang dilakukan yang tidak menunjang kesehatan, sehingga penyakitnya bahkan bertambah berat. Nah, ada beberapa contoh ya hal-hal yang baik, hal-hal yang sangat baik
yang sangat menunjang kesembuhan ketika kita sakit ya. Jadi ada beberapa kebiasaan atau banyak kebiasaan yang malah menunjang kita, penyakit kita menjadi berat. Ada beberapa atau banyak kebiasaan yang baik yang menunjang kesembuhan kita. Yang sangat menunjang kesembuhan kita, di sini saya berikan beberapa contoh. Salah satunya adalah hati yang gembira. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Ya, adalah obat yang manjur ya. Bagaimana hati yang gembira bisa menjadi obat yang manjur? Ya. Gembira itu di dalam pengobatan Cina, emosi gembira itu di dalam pengobatan Cina, dia mempunyai unsur api. Nah, api itu salah satu sifatnya adalah membersihkan. Ya, membersihkan. Jadi, ketika kita mempunyai hati yang gembira, gembira yang sesungguhnya adalah ketika hati kita bersih. Hati kita bersih. Nah, bagaimana kalau hati kita supaya bersih? Hati ini membicarakan tentang hati nurani. Jadi kalau hati kita bersih, artinya hati kita dipenuhi oleh perkataan Allah Sang Pencipta. Sehingga ketika hati kita dipenuhi dengan perkataan Allah Sang Pencipta, maka kita mendapatkan gembira yang sejati atau gembira yang sesungguhnya. Inilah yang luar biasa yang membantu kesembuhan kita. Jadi hati yang gembira, gembira yang kita dapat dari hati yang bersih di mana hati kita dipenuhi oleh perkataan Allah. Nah, ada juga gembira yang berasal dari luar, yang jauh di sana. Itu hanya gembira sementara, ya. Dan kita mesti memiliki hati yang gembira, yang sejati, yang sesungguhnya. Ketika hati kita dipenuhi oleh perkataan Allah, ya. Itu satu. Yang kedua, semangat, ya. Di sini hati yang gembira menjadi akar kesehatan. Jadi artinya kalau kita mempunyai hati yang gembira sesungguhnya, ini adalah mempercepat kesembuhan kita. Yang kedua, semangat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat kegunaannya adalah untuk membangkitkan energi kita. Jadi kalau kita sedang sakit, energinya tidak aktif, maka daya tahan tubuh kita melemah. Nah, semangat ini membangkitkan energi kita yang diam, yang tersimpan di tubuh kita. Dengan adanya semangat, maka energi ini menjadi aktif kembali. Ketika energi kita menjadi aktif, maka penyakit akan segera sembuh. Kemudian, semangat adalah bagian dari jiwa. Ya, semangat adalah bagian dari jiwa. Jadi kalau kita mempunyai semangat, artinya jiwanya juga menunjang kesembuhan dari penyakit jasmani kita itu. Ketiga, melakukan kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran kepada siapa? Kepada tubuh kita, kepada sesama kita, dan kepada Yang Maha Kuasa. Melakukan kebenaran kepada Yang Maha Kuasa itu apa? Apa yang dia katakan kita ikuti. Jadi kalau kita ikuti apa yang dia katakan, itu adalah kebenaran. Ketika kita melakukan kebenaran, di situ akan tumbuh, ya, akan tumbuh damai sejahtera. Dan oleh sebab damai sejahtera yang berkepanjangan, maka kita akan menjadi tenang dan tentram. Tenang dan tentram inilah yang mempercepat kesembuhan kita. Kemudian selanjutnya adalah bersyukur, ya.
Bersyukur dalam segala hal. Bersyukur itu membuat energi kita siaga, siap. Ketika ada penyakit atau ada hal-hal yang tidak nyaman di tubuh kita, dengan kita bersyukur, energi kita siap siaga, siap dipakai. Sehingga daya tahan tubuh kita menjadi naik. Penyakit cepat disembuhkan. Ya. Kemudian yang kelima, berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik kepada diri kita, berbuat baik kepada sesama kita, dan yang utama, berbuat baik kepada Allah Sang Pencipta, yaitu apa yang Dia katakan kita ikuti. Kalau kita berbuat baik, membuat penyakit kita juga menjadi cepat sembuh. Nah, kemudian yang keenam, alat Aetheracare. Alat Aetheracare ini adalah, kalau bagi saya ini alat yang selama saya kenal, ini adalah alat yang terbaik. Jadi walaupun alat ini adalah alat yang terbaik, kita jangan sampai ketergantungan sama alat ini, hanya mengandalkan alat ini. Tetapi kita mesti memperhatikan yang tadi saya kasih tahu, ya. Yang tadi saya kasih tahu, ya, yaitu hati yang gembira, ya, semangat melakukan kebenaran, bersyukur, berbuat baik, ya. Nah, itu kalau semuanya dijalankan dan kemudian kita memakai alat Aetheracare ini, maka daya sembuhnya akan menjadi cepat dan akan menjadi luar biasa. Jadi alat Aetheracare ini adalah suatu alat yang sangat baik. Kalau kita memakai alat ini, itu membantu membuang toksin-toksin di tubuh kita atau racun di tubuh kita lebih cepat daripada biasanya. Membangun sel-sel yang lemah dan juga meregenerasi sel. Jadi menggunakan alat Aetheracare ini kita harus secara rutin, ya, dan aman, ya, rutin dan aman. Jadi kita kalau pakai alat terapi apapun juga ya mesti aman. Apa artinya aman di sini? Ketika pasien itu mempunyai tubuh lemah, ya, penyakit lama, kronis, tubuh lemah, dan kita memakainya selalu menggunakan waktu dosis kecil dulu, ya. Kemudian juga kita pakai yang kecil dulu, ya, nomor 2, ya, nanti 1, nanti baru 3. Karena nanti kalau kita langsung ambil dosis tinggi, waktu tinggi, panasnya juga luar biasa, sehingga nanti akan muncul yang namanya healing krisis yang berlebihan. Kalau healing krisis yang berlebihan itu hampir mirip dengan gejala penyakit. Sehingga kita menganggap kok bukan baik ini, malah menjadi sakit. Ya, itu yang saya takutkan, ya. Nah, kemudian ada beberapa contoh kebiasaan jelek, ya, kebiasaan jelek yang membuat penyakit bertambah berat. Seperti apa? Bersungut-sungut. Nah, ini kalau bersungut-sungut lawannya bersyukur, ya. Bersungut sangat melemahkan energi tubuh kita, ya. Jadi kalau kita bersungut, kita banyak memakai energi dengan sia-sia, ya. Kemudian penyakit akhirnya kalau kita bersungut-sungut, penyakit akhirnya bertambah berat, ya. Kemudian selanjutnya adalah marah. Di sini yang dimaksud dengan marah adalah marah yang berlebihan dan tidak terkontrol, tidak ada sebabnya. Ketika kita marah yang berlebihan dan tidak ada sebabnya, marah yang negatif, itu akan mengganggu kesehatan organ hati kita, juga organ limpa, dan menyebabkan tensi bisa naik, ya. Kemudian selanjutnya adalah khawatir. Kenapa penyakit seseorang lama sembuhnya atau tidak sembuh-sembuh? Karena mereka menggunakan pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Akhirnya ketika mereka memikirkan hal-hal yang negatif, mereka menjadi khawatir, ya, menjadi khawatir yang berlebihan. Kalau sudah seperti ini,
penyakit menjadi bertambah berat. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Takut. Takut yang berkepanjangan akan mengganggu organ ginjal, juga organ jantung. Akhirnya toksin menjadi lambat dibuang. Ya. Ketika kita takut, energi kita turun ke bawah. Kalau orang ketakutan yang berkepanjangan, dia bisa menimbulkan kunang-kunang, bahkan nanti akhirnya pingsan. Kemudian sedih. Sedih yang berkepanjangan akan mengganggu organ paru dan juga organ hati, dan mengganggu kestabilan energi dan banyak menguras energi. Kemudian selanjutnya, titik yang kita gunakan, ya, titik yang kita gunakan antara lain BL15, nanti gambarnya ada ya, HT7. Nah, titik BL15 dan HT7 ini adalah titik yang berhubungan dengan jiwa kita. Jadi kalau kita blow, ya, titik BL15 dan HT7 ini, maka itu akan memperbaiki emosi kita, memperbaiki perasaan kita, ya, memperbaiki kehendak kita. Kemudian BL20, 21, SP3, ST36. Nah, titik ini berhubungan dengan mutu darah dan energi kita. Jadi kalau titik-titik tersebut kalau kita blow, maka mutu darah kita dan energi kita menjadi lebih baik. Kemudian BL18, BL19, BL23, titik ini berhubungan dengan pembuangan kotoran. Jadi kalau kotoran di badan kita selalu kita akan BL11, C17, titik energi. Dan CP akan menguasai, akan menjadi kita energi jadi stabil. Kemudian 7 titik yang gambar yang Pak Sugi, silakan titiknya ditunjukkan. Ya. Nah, ini ada titik-titik ya. Di sini ada titik ada BL15, ya. Ada BL17, ada BL18, ada BL23, ya. Kemudian ada titik SP3. Pak Kim, bisa dibuka lagi, Pak? Mic-nya, Pak. Oke. Ya. Di sini ada titik BL13, ya, BL15, BL17, ya. Kemudian ada BL20, BL19, ada BL20, BL21, BL23, dan titik ini bisa kita blow dengan menggunakan nomor 2 dengan waktu 1 menit. Jadi tiap-tiap titik ini kita blow masing-masing 1 menit. Selain kita melakukan blow fundamental di tulang belakang, kemudian di kelenjar limpatik, ya, di leher, di ketiak, dan juga di tempat-tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan blow titik-titik tersebut, ya, lakukan blow titik tersebut. Ya, demikian sedikit penjelasan mengenai rahasia kesembuhan melalui alat ITRQ dengan metode akupuntur. Salam sehat buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Oke. Terima kasih, Pak Kim. Sama-sama. Ya, sebentar ini. Sudah selesai ya untuk materi Pak Kim ya.
Sudah, tinggal tanya jawab ini. Tanya jawab ya. Sebelum tanya Ya. jawab, ini kan sudah banyak lagi Pak yang datang nih ya. Bagi Siap, mereka siap. yang baru mungkin belum mengenal Pak Kim ya. Pak Kim ini adalah Shinsei, Master Shinsei kalau boleh dibilang. Pengalamannya sudah luar biasa, sudah belajar ke Tiongkok beberapa kali ya Pak? Ya, 5 kali lah, Pak. Jadi pengalamannya udah banyak sekali dan beliau ada di PREV ini suatu yang luar biasa karena ilmu beliau juga akan terpakai di sini. Kalau kita yang tidak tahu titik-titik akupuntur nggak ada masalah. Ya kita tahu anatomi sedikit aja nggak ada masalah. Yang penting jangan merasa takut. Orang yang baru kan begini Pak Kim. Jangan-jangan nanti saya salah yang ngeblunya ya. Wah, Betul. urutannya apakah harus sesuai gini ya? Jadi kuncinya gini, alat kita ini adalah mudah untuk digunakan. Nah, mindset kita, pikiran kita harus mengatakan bahwa, oh ini mudah gitu. Jangan sampai, biasanya orang yang baru beli itu, gini Pak Kim, pertanyaannya banyak sekali. Barangnya belum datang, pertanyaannya udah banyak. Tapi begitu barang udah diterima, udah, oh ternyata gampang ya. Dulu pikirannya udah, wah jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan gitu. Nah itu tadi, pikiran yang negatif itu akan mempengaruhi kesembuhan orang yang di blow atau kita sendiri blow. Ya, seperti penjelasan Pak Kim tadi, hati yang gembira juga itu akan mempercepat proses penyembuhan. Gitu ya Pak Kim ya, secara simpel adalah ketenangan hati, pikiran hati, hati yang bersih, pikiran yang gembira, itu akan mempercepat kesembuhan itu sendiri. Dan sebaliknya kalau cemas, tadi apa Pak Kim katakan mesengut gitu ya, wah itu udah nggak percaya duluan ya nggak akan sembuh. Baik, ini banyak yang hadir setelah tadi kita mulai ya. Tadi di chat banyak Pak yang minta video. Ya nanti akan kita share di grup. Video itu mewakili sekali. Sekali lagi akan saya share lagi satu video tadi, saya ulangi. Setelah itu baru pertanyaan saya jawab ya. Tanya jawab ya Pak Kim ya. Kita sepakat nanti sampai jam 9 saja ya. Kita sepakat karena terlalu panjang nggak efektif. Kita udah pengalaman di situ. Kita jam 9 sudah optimal itu. Jadi 1 jam kita nanti ada tanya jawab yang sangat amat cukup lah. Manfaatkan di chat ya. Di chat dulu, nanti baru ada resen, silakan. Saya setel lagi, saya ulangi untuk video produk knowledge kita. Ini video nanti akan saya share di grup ya. Saat ini, masyarakat menghadapi berbagai krisis kesehatan, termasuk 10 pembunuh kesehatan teratas. Statistik dunia menunjukkan bahwa 54% dari populasi menghadapi konsekuensi mematikan dari penyakit ini. Alasan mengapa orang menderita penyakit kronis adalah karena penyakit menjadi lebih sulit untuk diobati dengan pengobatan radikal dan hanya dapat dikurangi atau dikendalikan dengan obat-obatan. Masyarakat mulai memperhatikan pola makan, olahraga sehari-hari, dan mengkonsumsi berbagai produk kesehatan ketika menghadapi penyakit tersebut. Namun seringkali sudah terlambat, terutama di lingkungan yang tidak sehat dan tercemar. Ketika pasien menderita penyakit ini, itu menimbulkan stres yang luar biasa, rasa sakit, dan penderitaan pada keluarga atau saudara mereka. Oleh karena itu, kita harus mencari solusi alternatif terbaik untuk melanjutkan hidup normal dan sehat. Semua upaya harus fokus pada masalah paling mendasar dari tubuh manusia. Sel, penyebab utama sebagian besar penyakit terkait dengan defisiensi sel. Runtuhnya fungsi tubuh disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang lemah, pembuluh darah tersumbat, sel-sel yang rusak dan bermutasi, dan lain-lain. Semua ini adalah akar dari penyakit serius. Mempersembahkan perangkat terapi iTheraCare, produk ke era baru dalam kesehatan. Frekuensi gelombang terahertz iTheraCare ditemukan antara inframerah jauh dan gelombang mikro, dengan panjang gelombang antara 30 dan 3000 mikron, yang merupakan panjang gelombang yang sama yang diserap oleh sel manusia. Ketika sel disinari dengan frekuensi terahertz, dengan cepat meningkatkan energi ke dalam tubuh manusia dan mengaktifkan sel inert. Energi radiasinya hanya 1/40 sinar matahari dan 1/1000 frekuensi ponsel. Penelitian menunjukkan bahwa ini benar-benar aman untuk penyerapan tubuh manusia. Penetrasi frekuensi terahertz mampu mencapai 20-30 cm di bawah kulit. Organ dalam dan sumsum tulang terus-menerus membuka sumbatan dan membersihkan pembuluh darah dan getah bening di dalam tubuh.
Dengan demikian, secara bersamaan meningkatkan mikrosirkulasi, mengurangi dingin, mengurangi tumor, nutrisi kulit, memperbaiki jaringan yang tidak sehat atau rusak, menghilangkan nekrosis, penyembuhan organ dalam, dan selanjutnya memperkuat sel. Prinsip pengobatan eye theracare adalah membuka sumbatan kapiler untuk meningkatkan fungsi tubuh dan sel secara sehat. Perangkat terapi eye theracare mengintegrasikan 3 teknologi teratas, terahertz, kuantum, dan kuarsa optik. Tabung energi kristal itu adalah komponen inti, dicor bersama dengan lebih dari 100 elemen jejak. Sertifikasi perangkat eye theracare diuji secara ketat, diperiksa, dan disertifikasi oleh China Beijing Academy of Science dan sertifikasi hak kekayaan intelektual nasional dan paten, dan organisasi otoritatif lainnya yang terkait dengan perangkat. Perangkat terapi eye theracare secara cerdas mengidentifikasi sel sehat dan sel jahat. Sel-sel baik akan melewati frekuensi dari suhu perangkat yang konsisten, dan sel-sel jahat akan dicairkan oleh panas yang akan dikeluarkan dari tubuh melalui keringat, urin, dan buang air besar. Dengan fungsi pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit manusia, perangkat terapi eye theracare adalah perawatan yang sangat efektif untuk 3 masalah sub kesehatan utama: peradangan, gangguan kulit, dan penyumbatan. 10 keuntungan utama dari perangkat terapi eye theracare. 1. Bersihkan 8 meridian tubuh. 2. Lewati 12 saluran utama tubuh. 3. Mengeluarkan racun dan zat berbahaya dari dalam tubuh. 4. Buang unsur-unsur tidak sehat yang tidak alami bagi tubuh kita. 5. Deteksi penyakit potensial menggunakan fungsi pemindaian. 6. Melepaskan sumbatan pembuluh darah dan statis dalam tubuh. 7. Detoksifikasi. 8. Mengatur organ dalam dan sistem kekebalan tubuh. 9. Mengisi kembali tubuh dengan energi aura yang. 10. Memperbaiki kerusakan sel dan jaringan. Thrive International memiliki tim manajemen yang kuat, positif, dan berpengalaman yang fokus dan berkomitmen untuk mempromosikan dan mendidik terapi teknologi terahertz di seluruh dunia. Thrive International memiliki landasan pengembangan yang stabil dan cetak biru. Pengembangan pasar yang komprehensif selama 10 tahun. Dengan tuntutan yang cepat dalam industri kesehatan di seluruh dunia, teknologi terahertz dan produknya akan bernilai dan diakui oleh lebih banyak orang dan didukung oleh institusi kesehatan terkemuka. Thrive International termotivasi untuk menghadirkan kesehatan dan kesejahteraan bagi lebih banyak orang di seluruh dunia dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perlindungan kesehatan mereka terhadap penyakit. Pulihkan kesehatan Anda yang berharga dengan perangkat terapi eye theracare. Hidup kaya dengan kesehatan. Mari kita ciptakan keajaiban sejati terahertz dalam hidup bersama. Ride the flame of your life. Oke. Cukup ya, jadi video itu sangat bagus sekali memang. Nanti saya akan share, ya itu durasinya cukup lumayan ya. Tapi itu pengetahuan tentang eye theracare ada di situ semuanya. Baik, sekarang tanya jawab ya, Pak Kim. Saya bacakan di kolom chat. Ya, bentar. Pak Giarto sudah host, sudah jelas, Bekasi. Oke. Kemudian Pak Giarto boleh minta nomornya dengan. Oke, nanti ya Japri ya. Gini Pak, ada pertanyaan dari Pak Dwi Kisan ya. Pak Dwi Kisan bisa tunjukkan Pak untuk bisa berinteraksi? Saya bacakan dulu ya Pak Kim ya. Istri Siap. saya CA dari kanker ovarium sudah operasi Februari 2022. Organ yang sudah diangkat yaitu ovarium kanan dan kiri, rahim, omentum ya, lemak usus, appendix. Kemudian saat ini perut membesar dan bengkak di kaki kanan karena penyumbatan pembuluh darah. Sudah 3 kali sedot ASI tes nih. Oktober 5,4 liter, Desember 6,2 liter, Selasa 24 Januari ya, baru kemarin berarti 2023. HB terakhir 9,5 dan albumin 2,5. Sebentar ini. Nah, pertanyaannya apa nih? Sebentar. Pak Kim bisa dibuka lagi, Pak.
Tadi ada yang lewat tuh, Pak. Ya, Oke. Pak Dwi bisa interaksi, Pak, ya? Ini sudah ini. Maksudnya gini mungkin, Pak. Kalau sudah seperti tadi, ya sudah diangkat ke varium kanan kiri, rahim dan sebagainya, saat ini membesar, kemudian tadi sudah disedot, itu mungkin saya mungkin bisa mengartikan ini bagaimana dengan penggunaan ITERA Care ini untuk membantu proses penyembuhan ini, Pak. Apa titik-titik mana gitu mungkin yang dimaksud. Silakan, Pak. ya, ya. Jadi saya sudah tiap kali berulang kali ketika saya menyampaikan Zoom, ya waktu itu saya pernah menyampaikan Zoom, saya pernah bilang begini, kita mesti menyadari bahwa kesembuhan itu adalah Tuhan yang punya dari Tuhan. Jadi yang pertama kita meminta kepada Dia. Setelah itu apalagi yang kita lakukan? Yang kita lakukan lagi adalah bagian kita lakukan, yaitu bagian-bagian yang tadi saya sebutkan dijalani semuanya. Kemudian titik mana yang kita akan pakai? Tetap titik fundamental kita ikutin Prive, yaitu tulang belakang kita blow. Karena tulang belakang itu di situ ada sumsum tulang merah, ya. Sumsum tulang merah itu adalah bahan untuk membuat stem cell. Nah, stem cell ini berfungsi dia membuang sampah-sampah di badan kita dengan secara alamiah, kemudian mengaktifkan sel-sel yang lemah, kemudian yang selanjutnya adalah meregenerasi. Share screen ya, dimatikan ya. Bentar Pak Kim, ini ada yang lewat nih Pak. Yang share screen Pak, siapa nih? Bisa dibantu ya ini untuk dimatikan ya, share screen-nya siapa ini ya? Halo? Sebentar Pak Kim ya. Ya, ya. Ada yang bisa bantu enggak ini ya? Sebentar Pak Kim, ada gangguan teknis. Kenapa nanti kita edit ya untuk video recordingnya, nggak usah khawatir. Ini punya siapa ya? Letan. Oke, sebentar. Letlan. Pak yang main stand screen ya, tolong dimatikan ya. Ada yang bisa bantu enggak ini ya? Help me. Bapak sebagai host dikeluarkan aja Pak, ya langsung Pak. Ya ini saya sedang mencari Pak, namanya Lean. Ini sebentar saya cari Pak. Masa keluar ini? Letisilen Bawole kayaknya. Sebentar, Letan, harap sabar ya. Ya, Bapak kan host bisa mengeluarkan orang. Oke Pak, ini sedang saya cari Pak. KLL. Ini ketemu sih. Klik di peserta aja Pak, langsung di peserta ya. Bisa dibantu saya. Ini sudah peserta sudah. Nah, klik namanya Pak, langsung dikeluarkan. Namanya tak keluarkan aja Letan Blow. Oke. Bawole. Oke, udah ketemu Pak. Tarik. Iya. Oke, nggak apa-apa. Pesan sponsor tadi ya. Cek.
Boleh bagi co-hostnya Nah. aja kok, saya bisa bantu soalnya. Oke, nah tak pindah ya Pak ya. Siapa tadi Pak? Dio Sianturi. Di Sianturi ya. Oke. Bagi co-host aja, jadi ada kendala Oke, saya bisa langsung siap, stop. siap. Thank you. Horas Le. Horas. Pak, siapa tadi Pak? Dio Sianturi dari Dio. Jogja. Tulisannya berarti Bio. Dio. Saya tadi ada Dio. chat kok. Sabar dulu ya Pak. Ini ada kesan sponsor harus diselesaikan. Dio ya. Dio, oke. Saya jadikan. Nggak ada co-host ya Pak? Nggak muncul nggak di saya? Harus dibuka di website-nya Pak. Kalau Udah gini aja lah, nanti saya tangani. Nggak apa-apa, dilanjut aja dulu. Lanjut aja. Ya Pak Kim silakan Pak. Kapan nanti ini akan kita potong untuk editing, nanti saya akan buang yang ini, semuanya akan mulus ya nanti ya. Silakan Pak Kim. Tak Sambil ya. ngopi, Pak Ki. Ya, tak share lagi ya sebentar. Bukan di-share, kita tanya jawab kok. Oke, silakan Pak Kim bisa muncul lagi. Mengenai kasus yang tadi, mengenai kasus yang ovarium, kemudian yang perutnya gendut yang sudah diisi albumin dan lain sebagainya. Ini kesimpulan saya, ini adalah sampah-sampah yang di badan tidak bisa terbuang dengan baik sehingga dia menimbulkan penyumbatan di mana-mana. Nah, bagaimana caranya untuk menanggulangi ini? Dan tentunya untuk menanggulangi ini adalah segala hal-hal yang menunjang kesembuhan kita mesti jalani. Ya, misalnya kita sudah beli alat blow ini, ya, kita mesti pakai, ya, pakainya rutin, ya. Kemudian kita juga mesti melihat kenapa air di tubuhnya tersebut tidak bisa dikeluarkan. Itu kalau ngomong tentang cairan di tubuh adalah itu yang menguasai utama adalah ginjal. Jadi tentunya ginjalnya mesti diperhatikan, dilakukan pemeriksaan apakah terganggu ginjalnya. Nah, kemudian yang melakukan transportasi di tubuh kita itu adalah limpa. Limpa itu sebagai transportasi di tubuh kita. Dan limpa itu pasti berhubungan dekat dengan lambung. Ya, jadi kita lihat apakah dia punya penyakit gula. Jadi kalau ada penyakit gula tentunya limpanya akan terganggu sehingga menimbulkan bengkak di mana-mana. Ya. Kemudian organ mana yang mendukung? Nah, ginjal itu yang mendukung adalah organ lang. Jadi tentunya orang tersebut mesti napasnya mesti baik. Tentunya paling enggak dia mesti ambil napas, buang napas setiap pagi. Ya, kalau dia masih bisa beraktivitas dia mesti berusaha jalan-jalan sedikit, nanti lama-lama semakin banyak, nah, sehingga nanti fungsi langnya bertambah baik. Nah, kalau fungsi parunya bertambah baik, maka kesembuhannya semakin cepat. Nah, demikian penjelasan saya. Kemudian yang tadi saya kasih tahu, kemudian dia juga mesti belajar puasa, ya, belajar puasa. Jadi usahain jangan makan keluar banyak, kemudian pola makanannya adalah tinggi lemak baik, sedang protein, sedikit karbohidrat. Demikian, Pak Sugi, penjelasan saya. Jadi Pak Dwi Kisan ya, sudah bisa diterima ya. Mohon untuk yang tanya, untuk bisa nanti berinteraksi ya, langsung jadi lebih enak ya. Saya lanjutkan, Pak, bisa minta link video produk knowledge, ya nanti kita akan bagi ya, videonya memang bagus itu, untuk kita prospek ke orang, dengan membaca itu atau melihat itu sudah akan tahu apa sih ITeraCare itu. Oke, malam Pak Sugiarto, bagi dong video. Oke, sudah, video akan saya share ya. Saya nggak ada grup. Oke, nanti boleh minta ke leadernya untuk dimasukkan ya. Saya belum masuk grup, banyak yang belum masuk grup nih ya. Ya kalau baru memang belum dimasukin ya mungkin ya. Nanti minta leadernya masing-masing ya. Saya juga belum, oh banyak sekali nih. Lalu bagi yang belum masuk minta leadernya kirim ke Indonesia. Oke, perkenalkan nama saya Bunda As dari Padang. Asmarni ya.
Bu Asmarni bisa berinteraksi, silakan. Perkenalkan Pak Bunda As dari Padang Sumbar. Bagaimana dengan penyakit diabetes, Pak? Apakah bisa diterapi ini? Dengan terapi ini? Sangat bisa. Banyak sekali ya yang sudah terbantu. Silakan Pak Kim, bisa dijelaskan lebih detail. Dan mungkin titik-titiknya Pak, mungkin berkali-kali nih biar paham betul ya. Ya. Ada boneka Jadi kan Pak? kalau diabetes itu ada dua macam. Ada diabetes bawaan, ada diabetes disebabkan pola makan yang tidak baik. Jadi kalau diabetes, baik diabetes bawaan ataupun diabetes karena makanan, kita tetap kalau kita pengen sehat, kita tetap adalah mempunyai metode banyak lemak baik, ya, sedang protein, sedikit karbohidrat. Kenapa mesti sedikit karbohidrat? Karena karbohidrat itu adalah gula. Sehingga gula itu di dalam pengobatan Cina dia adalah tanah, unsur tanah. Ya, dia menimbulkan pelengketan di tubuh kita. Jadi kalau karbohidratnya kebanyakan, maka di tubuh kita akan timbul yang namanya kiste, miom, tumor sampai ke kanker. Jadi sangat berbahaya sekali gula itu. Makanya kalau ada yang sakit gula itu penyakitnya bisa kemana-mana, Makanya waktu itu saya pernah sampaikan Zoom bahwa penyakit DM4, penyakit gula itu adalah rajanya penyakit. Rajanya penyakit. Ibu dari segala penyakit ya Pak. Macam-macam penyakit, Ya, bisa oke. bisa kena jantung, bisa kena ginjal, bisa kena macam-macam. Jadi itu mesti dijalankan. Kemudian titik yang mana yang kita mesti blow? Ya. Titik yang boneka blow Pak adalah di bagian depan nih Bu, di atas pusar nih, di sini nih. Di sini ada titik. Nah, di sini ada titik CV 13, 12, CV 13, 12. CP 13, 10. Nah, nanti Ibu bisa cek di Google, Ya. Di Iya, Pak. aja Bu. Iya, Pak. Aku punya CV 13, CV 12, CV 10. Ini adalah titik khusus untuk gangguan gula. Ini sangat baik. Ini bukan saja buat gula loh, ini buat daya tahan tubuh kita. Kalau di blow ini lo naik loh, sebab dia ini adalah yang mendukung kita punya kesehatan, kita punya darah kita dan energi kita. Energi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu sebetulnya adanya di lambung. Kalau lambung jadi masalah, tidak ada nafsu makan, matilah engkau, lama-lama lemas nanti, meninggal. Ya. Pankreas sendiri Pak? Ya. Pankreasnya? Nah, di belakang ini kan pankreas. Nah, kalau dari depan langsung dari tengah sampai ke sebelah kanan ke sebelah kiri. Kita blow. Melintang ya. Oke. Kita blow ya. Kemudian di belakang sini nih, di sini BL20, BL21. BL20 itu ada titik untuk memperbaiki fungsi lambung. Sedangkan BL21 itu adalah titik BL21 itu adalah titik untuk lambung. BL20 itu adalah titik untuk limpa. Ini kita blow masing-masing 1 menit. Kanan kiri ya itu Pak ya? Ya. Kanan kiri kan itu? Ya blow ya. Kemudian kalau di bawah ini, kalau mau kita tambah lagi, di sini ada. Di sini nih. Ini ada SP3. SP3 juga ini untuk memperbaiki limpa kita. SP3 ya. SP3. Oke. Jelas ya, Ibu? Jelas ya, Bu? Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Sama-sama. Jadi itu tadi depan dan belakang ya untuk diabetes, untuk pankreas itu di depan dan dari belakang juga. Jadi kanan kiri ya. Jadi tidak hanya kanan saja tapi kanan kiri. Karena letak daripada pankreas itu kan melintang juga. Oke, selanjutkan ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Video nanti akan saya share, oke, termasuk hasil rekam Zoom malam ini ya. Nanti kita share. Kalau pakai baju, apakah cukup pakai nomor 2? Ini saya jawab ya. Jadi gini, alat kita ini kan bekerja dengan gelombang frekuensi ya. Dia tetap tembus dengan pakaian. Nah, lebih kepada kenyamanan saja. Kalau misalnya nomor 2, karena gini, nomor 2 antara alat yang baru, ini yang klasik ya, sama yang lama itu beda. Kita bicara speed aja. Ya, speed 1 itu rendah katakanlah, 2 sedang anget, yang 3 itu panas. Nah, kalau pakai baju, saran saya
pakai yang nomor 3, yang hangat panas ya, panas ke panas. Nah, tinggal nanti jaraknya aja diatur. Nah, tinggal nanti kita pemakaiannya untuk mana? Kalau untuk wajah pakai yang speed kecil. Kalau produk yang lama berarti nomor 2. Tapi kalau produk yang baru berarti nomor 1. Ya, kita bicara tentang speed aja. Speed 1, speed yang rendah ya, speed yang rendah itu untuk wajah atau bagian yang sensitif. Yang nomor 2 dan nomor 3 boleh digunakan selain itu. Dan tergantung kenyamanan masing-masing. Karena kita kulitnya masingnya beda-beda ya. Kulit masing-masing berbeda-beda. Lebih nyamannya di mana, gitu aja. Gitu ya. Pak Kim, silakan mau tambahkan Pak Kim. Cukup Pak, ada. Oh, cukup ya. Sudah cukup ya. Boleh. Pak, boleh share lagi file dan gambar-gambar akupuntur. Oh, tadi agak kecepatan, Pak. Boleh saya share ya, Pak ya? Tentang akupuntur ya. Bentar. Ya. Siap. Kita pelan-pelan ya. Jadi, titik-titik yang kita pakai untuk masalah yang saya sampaikan tadi adalah titik BL15 ya, juga HT7, nanti HT7 ada di bawah. Ini adalah titik yang berhubungan dengan jiwa. Jiwa itu berhubungan dengan emosi, perasaan, dan kehendak. HT7 ini ya? Dan titik ini, ya betul. Dan titik ini juga sangat baik untuk kesehatan organ jantung kita. Organ jantung kita, ya. Nah, kemudian titik BL20, 21, SP3, ST36, titik ini berhubungan dengan darah dan energi. Dan titik ini adalah titik yang menyehatkan tubuh kita. Sebab di mana qi dan darah kita sehat, maka tubuh kita mendapatkan makanan yang baik. Kemudian BL18, BS19, BL23, titik ini berhubungan dengan pembuangan sampah atau toksin. Ketika sampah atau toksin dibuang sebanyak-banyaknya di tubuh kita, maka penyakit lebih cepat sembuh. Maka daya tahan tubuh kita meningkat. Dengan daya tahan tubuh meningkat, maka penyakit pun juga cepat sembuh. Kemudian BL13, CP17, titik ini adalah menguasai energi. Ya. Kemudian BL17, titik ini menguasai darah. Ya. Oke. Demikian penjelasan saya. Jadi mungkin ini nanti yang gambar-gambar ini bisa direvisi ya. Jadi nanti gampang ya, BL15 dengan H7, titik yang berhubungan emosi dan sebagainya. Karena ini nggak urut kayaknya nih. Nggak apa-apa. Nanti untuk file ini akan saya share juga ya. Akan saya share juga di grup ya. Jadi dari Pak Kim ini nanti akan saya share, ini filenya kecil kok. Gitu ya, tadi saya lanjutkan lagi. Oke. Boleh. Oke. Apakah file server pada gambar nanti kita share ya? Kalau nanti diizinkan dibagikan ya, kita bagi. Kita bagi ya Pak Kim ya? Bagi Pak Kim senang kok berbagi kok. Tenang aja. Kita nanti share ya. Ya. Pak, stroke 3 tahun Pak untuk bicara dan jalan sulit. Ada solusi Pak Kim. Stroke 3 tahun. Ya. Ini Pak Wiwoko ya, umur berapa? Karena kita bicara stroke itu sekarang dari anak kecil aja udah ada stroke loh ini. Penanganannya juga beda-beda. Pak Wiwoko bisa jelaskan? Pemalang. Usia berapa Pak? Nah ini nih, kalau menanyakan sesuatu, tolong agak detail ya. Stroke itu anak 18 tahun ada umur 39, gitu. Pak. Berapa? 39. Oh, 39. Oke. 39, Pak. Siap. Ya. Stroke-nya jalan sulit. Bentar, Pak, ini ada Sudah yang... 3 tahun ya? Sudah 3 tahun ya? Sudah 3 tahun ya? Sudah 3 tahun ya. Ya, Ya, jadi sudah 3 begini. tahun. Jadi kenapa sudah 3 tahun itu penyakit stroke-nya tidak sembuh-sembuh? Jadi selain kita mempunyai alat eye tracker ini, Pak, kita mesti tahu juga awalnya kenapa dia bisa kena stroke itu. Apa penyebabnya penyakit gula? Apa penyebabnya hipertensi? Apa penyebabnya Hipertensi, yang Pak. Hipertensi, Ya. Pak. Hipertensi.
Jadi kalau hipotensi penyebabnya jangan sampai dia terulang lagi. Jadi bagaimana supaya tensinya bagus. Nah, tensi itu bisa naik dikarenakan yang bersangkutan banyak menggunakan yang, ya, yang di dalam pengobatan Cina itu ada yin yang, ya, ada yin yang, ya, banyak menggunakan yang itu misalnya gini, cepat, ya, jadi kalau makan cepat gitu ya, kalau ngomong cepat, ya, semuanya serba cepat. Nah, itu bisa menaikkan tensi, Jadi diganti dengan yang yin itu ngomongnya lambat. Kalau ada telepon masuk, kalau dia yang, ya, cepat diangkat. Siapa nih gitu ya. Nah, mesti yin. Siapa ya kamu ya? Kalau kamu penting juga nanti kamu pasti telepon saya lagi loh. Nah, jadi itu yin. Jadi diubah tindakan yang itu menjadi yin, ya. Jadi kalau kita makan obat pun kalau kita tetap mempunyai yang tinggi, maka obat itu hanya untuk sementara saja. Kalau makan obat tensinya jadi bagus. Kalau nggak makan obat tensinya naik lagi loh. Begitu. Jadi mesti ubah menjadi yang tadinya kita yangnya kebanyakan kita jadi yin. Kita jadikan yin. Mandinya nyanyi Bengawan Solo. Jangan nyanyi yang lagu-lagu yang bikin lagu semangat ya, diskotik gitu ya, itu ya. Nanti tensinya naik gitu. Bengawan Solo sambil pegang duduk gitu nyanyi gitu, sambil ingat-ingat Tuhan Maha baik kepada saya. Nanti tensinya baik, Pak, gitu. Nah, itu mesti dijalanin. Jangan sampai terulang lagi. Nah, bagaimana supaya sembuh penyakitnya? Itu mesti ada latihan, Pak. Tidak cukup hanya di blow, Pak. Itu mesti latihan supaya otot kakinya kuat. Kalau otot kakinya kagak kuat, dia tidak bisa bangun nanti. Tidak bisa bangun, mesti latihan, Pak. Latihannya bagaimana? Latihannya mulainya selangkah dulu, nanti naik 2 langkah. Bapak, ini kalau yang lumpuh nih, ini mesti punya tongkat yang kayak jemuran itu, Pak. Ya. Kerak ya. Ya, mesti ya. 2 itu ya. latihan. Kalau sudah bisa bangun, udah bisa tahan lama bangun, nanti latihan melangkah. 1 langkah dulu. Nanti waktu berjalan naik lagi 2 langkah. Nanti naik lagi 3 langkah. Dengan langkah yang baik ya. Dengan langkah yang baik, jadi yang maju gantian. Nanti kaki kanan, kaki kiri maju. Mesti liwat, Pak. Jangan sampai majunya pas kaki yang depan itu. Mesti liwatin dikit ya. Mesti liwatin sedikit. Nah, itu nanti semakin lama jalannya semakin jauh. Nanti kalau udah semakin jauh bisa lepas tongkat segi 4 itu. Oke. Ya, penjelasan saya. Ya, mungkin yang ditanyakan lagi adalah yang di blue bagian mana, Pak? Ini sebagai patokan. Mungkin dari boneka, Pak. Yang di blow. Nah, ini. Ya, tetap nih tulang belakang ini mesti di blow nih, Pak. Meridian ya, full. Sebab kalau kita blow ini, maka stem selnya aktif. Nah, nanti toksin kita dibuang, sel yang pasif jadi aktif, kemudian terjadi regenerasi sel. Ini mesti di blow. Kemudian yang mana lagi yang blow? Ya tempat-tempat yang lemah. Misalnya tangan mana yang kena? Tangan kanan. Di ketiak kita blow, ya. Tangannya kita blow semuanya ini, ya, sampai ke telapak tangan kita blow. Kaki yang mana yang kena? Kaki kanan, ya. Oke. Ini Dari selangkangan ya. Selangkangan kita blow. Saya ngomong selangkangan agak susah. Selangkangan gitu ya, betul ya. Kemudian kita blow sampai ke kaki, sampai ke telapak kaki, Pak. Ini kita lakukan, Pak. Ya, mungkin kalau mungkin ada waktu lagi kita bisa blow limpatik di leher, Pak, di ketiak yang satu lagi, ya, sampai ke lipat ini lutut kita juga. Dalam. Ya, itu alangkah baiknya. Demikian penjelasan saya. Oke, jadi komplit ini ya. Intinya SOP dari PREV itu, how to blow itu jalankanlah. Ada buat gambar-gambarnya, sesuaikan itu. Kemudian nanti mana yang sakit diperbanyak gitu aja lah, dipermudah gitu. Jadi pikiran kita gampang. Gitu ya, Pak Wibowo ya. Oke, saya lanjutkan ya. Bagaimana mengetahui ITERA Care kita gunakan berfungsi dengan baik? Bagaimana mengetahui? Bisa jawab, Pak. Bisa dibantu, Pak. Bagaimana mengetahui bahwa ITERA Care kita masih digunakan berfungsi dengan baik? Siapa, Pak? Pak Kim dulu ini. Bagaimana mengetahui ITERA Care yang kita gunakan berfungsi dengan baik? Jadi memang kalau kita pengen tahu baik atau tidaknya, yang pertama kita mesti beli pada sumbernya, Pak.
Jangan Oke. beli di online, Pak. Ya, belilah pada sumbernya. Ya, kalau kita lihat itu agak baik kelihatannya, ya tinggal komplain aja lah. Pak, ini bagaimana nih kok? Nah, kelihatannya tidak baik, apa dia mati hidup jadi tidak baik. Gitu. Nah, jadi kalau udah mati hidup itu tandanya tidak baik, Pak. Nah, kemudian kalau Bapak punya alat radiasi, cek lagi radiasinya. Oh, ternyata 0, itu sudah baik, Pak. Kalau tinggi, nah itu biasanya beli di online. Jadi mungkin bisa saya tambahin ya. Jadi kalau kita bicara tentang baik atau tidak, itu kan dari parameter ukur ya. Nah, kemudian baik atau tidaknya coba kita rasakan menggunakan ini bagaimana, kan begitu. Yang penting gini, kita udah dapat informasi kapan alat ini dikatakan berfungsi atau tidak. Selama dia nyala, selama dia bisa nyala, itu akan berfungsi. Itu informasinya begitu. Karena ada yang tanya nih, kalau sudah sekian jam apakah nggak bisa digunakan lagi? Selama dia nyala, selama itu pula alat kita masih berfungsi. Selama beli di kita ya, beli di Prev ya, bukan di luaran loh ya. Karena kita berada jaminan 1 tahun rusak ganti kecuali jatuh, pecah. Itu harus kita beli optiknya. Tapi selama pemakaian kita ganti 1 tahun garansinya. Itu ya. Dan ada tambahan lagi, kalau misalnya lebih dari 1 tahun rusak gimana? Ada under deal-nya enggak? Ada, tapi sayang daripada ganti under deal, perusahaan sudah memberikan solusi ganti baru dengan mengganti hanya $100 saja atau 1,5 juta. Ganti baru. Gitu ya. Jadi kita aman lah untuk beli di Prev yang resmi ya, seperti tadi Pak Kim katakan. Ya. Online tidak salah Pak, yang penting kalau itu dia memang bisa memberikan jaminan, dia bertanggung jawab, itu resmi, nggak ada masalah. Ya, yang penting ada komunikasi lah ya. Oke. Ya, Oke. Gitu ya Pak ya. Oke, bisa di-mute lagi Pak. Saya lanjutkan dulu di pertanyaan ya. Selamat malam Pak Kim, izin bertanya. Untuk SOP blow sebenarnya seperti apa? Apakah harus berurutan atau bagaimana? Karena di dalam buku how to blow disilakan bahwa melalui blow dari 2 telapak tangan, telapak kaki itu surut ubun-ubun, 5 jari limpatik, meridian depan dan belakang. Kemudian ada beberapa video yang menjelaskan mulai dari tulang belakang dan meridian dan lainnya. Jadi gini intinya. Saya tadi di depan sudah mengatakan bahwa urutan itu tidak mutlak adanya. Ya, sesuai dengan waktu kita punya berapa menit kita gunakan mana saja yang kita blow. Jadi jangan terkekang dengan oh buku ini urutannya harus sekian. Harus dari ini, jangan. Ada yang mulai dari telapak tangan, telapak kaki boleh. Apa dari meridian juga boleh. Jadi nggak ada masalah ya untuk masalah urutan ya. Yang penting jangan naik turun ya. Karena ada satu kejadian, dia ngeblow naik turun. Apa yang terjadi? Ya dia sakit semua badannya. Satu. Yang kedua, ada peristiwa lupa minum air. Di blow badannya sakit semua. Nah, ini sering nih. Makanya air jangan sampai lupa untuk diminum sebelum dan sesudah dan harian pakai air terakhir jauh lebih bagus. Gitu ya, Pak siapa nih? Bu Asmi atau Asmi ya, Bu atau Bapak ini. Gitu Pak Kim ya, ada tambahan mungkin Pak Kim. Ya, sebetulnya kalau kita pakai alat itu yang tadi sudah disampaikan, kemudian saya ada tambah sedikit. Nah, ketika kita mau blow bagian atas, kita pastikan bahwa yang bersangkutan Darah tinggi ya Pak baik. ya. Ya, tensinya. Ya. Nah. Itu yang mesti diperhatikan. Kalau badannya lemah, kita tidak boleh menggunakan waktu yang panjang, tetapi menggunakan. Kemudian juga blow-nya juga pakai yang nyaman, karena orang yang badannya lemah itu didiamkan saja dia juga bisa pingsan, apalagi di blow nanti. Jadi sesuaikan kalau dia sedang kondisinya lemah, jangan harapannya gini Pak, wah lemah, sekalian dia 1 jam, malah teror dia Pak. Jadi nanti kita itu sebetulnya healing akan terjadi luar biasa. Berlebihan jadi berlebihan, oke. Jadi sesuaikan ya, jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan berapa menitnya. Nggak usah lama-lama lah untuk awal, biar adaptasi dulu. Oke, sekarang baru Januari 2023 Pak. Kalau Maret, oh ini maksudnya nanti yang promo Pak. Ya betul, promo itu berangkatnya Maret Pak, tapi promonya sampai tanggal 15 Februari. Kalau 15 Februari kan baru tinggal 3 minggu doang ya. Nggak ada 3 minggu. Mohon diinformasi bagaimana cara terapi alat. Wah ini Pak. Bisa dijawab Pak Kim. Mohon
di info bagaimana Ada, Pak. cara terapi alat vital loyo dan slow Internet respon. ada. Pak yang loyo Pak, Oh gitu, siap. sudah pernah disampaikan sama Pak Kim tuh. Ya, jadi begini ya. Jadi kenapa dia loyo? Ya, loyo itu pasti yang utama itu kita mesti tahu bahwa chi dan tenaganya biasanya tidak menunjang sehingga dia loyo. Itu satu ya. Kedua, kita mesti tahu kenapa dia loyo. Loyo itu juga sangat dipengaruhi oleh kekentalan sperma. Kalau sperma kental pasti dia tegangnya segang kencang itu. Kayak anak Swiss 17. Bagaimana supaya dia tegang, kencang, itu sangat dipengaruhi oleh sperma. Nah, sperma itu adalah dihasilkan oleh testis. Jadi sperma itu dihasilkan oleh testis ya. Kemudian prostat itu menghasilkan cairan sperma. Buat apa tuh cairan sperma itu? Buat melindungi sperma. Cairan sperma itu adalah bersifat basah. Dia melindungi. Kenapa mesti ada cairan sperma? Karena kalau ketika dia masuk ke pihak lawan itu liangnya adalah bersifat asam. Jadi kalau nggak ada sperma, mati dia. Jadi sperma itu hidupnya di yang bersifat basah, ya. Mesti ada cairan sperma. Jadi dua-duanya itu mesti ada. Nah, kalau dua-duanya ini ada, maka teganglah itu bagus sekali. Nah, tentunya bukan saja diblo, Pak, pola makan mesti bagus yang menunjang. Salah satu yang menunjang adalah untuk kesehatan stamina itu adalah biji itu, Pak. Biji labu, Pak. Apa itu, labu kuning, labu parang, Pak. Labu. Biji labu. Walu. Oh, walu. Oke. Walu ya. Kemudian tentunya juga protein, multivitamin, dan lain-lain semua mesti dilengkapi. Nggak cukup hanya diblo saja. Diblo untuk meregenerasi sel. Tetapi kan bahan bakunya juga kita mesti siapin. Nanti jadi sel yang kontak lagi nanti. Pak, nggak penasaran tuh Pak, bagian mana sih Pak yang diblo itu loh Pak? Yang Pak? Yang diblo tadi. Bagian mana yang diblo? Ya, nih di sini Pak, diblo nih Pak. Nih, testisnya diblo, sini diblo nih, ya, sini diblo. Kemudian selangkangan mesti diblo, Pak. Nah, dari pusat ke bawah ini mesti diblo, Pak, ini mesti diblo. Itu dikenain ya. nggak apa-apa ya, Pak? Pakai, kalau saya sih pakai yang paling kecil. Dan itu betul, Pak. Itu yang ada waktu itu ada ya, siapa kesaksian ya, bisa bertambah panjang deh. Itu betul, Pak. Itu betul. Wah, ini. Itu saya ya, begitulah. Ini bapak-bapak kada ketawa, Pak. Kemudian di belakang sini, Pak. Di belakang sini nih, dari celah pantat ini mesti diblo, Pak. Celah pantat ini diblo semua nih. Sampai ke batas pinggang ini mesti diblo, Pak. Yang lekuan ya? Ya, ini mesti diblo sini ya. Ini diblo. Ya, mesti diblo. Tapi pesan saya ya, ini mesti digunakan untuk yang baik ya. Ya, Pak atau Bu Nel ini ya, cukup panjang ini penjelasannya ya, dengan titik-titik akupunturnya, titik untuk diblo yang mana. Mohon bagiannya oke. Pak Kim, Pak Rudi nih, Pak Rudi Arsono ya. Pak Kim, saya Rudi dari Indramayu. Mau tanya, saya punya pasien kakinya pahanya kecil sebelah dan jalannya seret. Udah terapi 4 kali pertemuan, alhamdulillah paha yang tadinya pembuluh darahnya nggak lancar ya. Sekarang keluar. Apakah paha dan jalannya akan benar lagi? Terapinya apa tambahan Pak daerah yang diblo? Mungkin maksudnya gini Pak, pembuluh darahnya kan sudah agak lancar tuh. Terus paha. Nangkep ya Pak untuk maksud ini ya Pak ya? Tahu Pak. Diseret terapi selama 4 kali benar. Di paha tadinya pembuluh darahnya nggak ada, sekarang keluar. Apakah paha dan jalannya akan benar lagi? Apakah bisa nanti jalannya bisa benar lagi itu? Intinya itu Pak. Dari paha. Iya, jadi tadi. Selama kita masih ada napas ya. Okay. Napas itu adalah kekuatan ilahi. Selama masih ada kekuatan ilahi, penyakit bisa disembuhkan. Napas itu adalah kekuatan ilahi loh. Kalau Tuhan bilang kekuatan saya ambil, ya udah kita meninggal.
selama masih ada kekuatan ilahi, di situ pasti ada kesembuhan. Yang penting kita menjalankan bagian kita. Bagian kita jalan. Apa tuh yang kita jalanin? Ya yang baik-baik lah. Baik pada tubuh kita, bersama kita, dan yang utama kepada Yang Maha Kuasa. Mesti ikutin apa yang dia katakan. Ya, kalau dia bilang, dia katakan berbuat baik, lakukanlah. Jangan dibalik. Berbuat jahat kita. Ya, agak baik. Ya. Mau bagaimana supaya dia bisa sembuh pahanya, tentunya bukan saja di blow, Pak. Mesti kita juga memperhatikan proteinnya, gizinya, semuanya. Gizi ya, perhatikan ya. Oke. Jadi dia bisa latihan supaya otot kakinya gede, Pak. Kalau otot kakinya sudah gede, Pak, otot itu adalah tempat penyimpanan energi yang siap dipakai. Jadi kalau ototnya kagak dilatih, nggak dilatih bangun, jalan gitu. Walaupun kagak bisa, lakukan aja. Nanti lama-lama dia bisa lah. Anak kecil dulu mana bisa jalan sih, dia latihan jatuh bangun. Lama-lama jalan. Jadi namanya Pak Sugiharto tuh. Dulu mana bisa jalan. Oke. Jadi saya tambahkan ya. Jadi gini intinya. Air kita itu luar biasa, air terakhir ini. Bahwa air terakhir ini memberikan energi ke dalam tubuh kita. Itu nyata. Jadi sekali lagi, terapi kita sesungguhnya yang paling berperan adalah di air itu sendiri. Sedangkan alat terakhir ini sangat amat membantu. Jadi kita sinergi ya dari alat kita yang bisa menciptakan air terahat yang punya energi. Kita minum itu tubuh kita udah merasa seger gitu loh. Ada kekuatan gitu loh. Kuat, betul-betul kuat. Berdiri tegak gitu kan, nggak gampang jatuh gitu kan. Nah, apalagi untuk terapi seperti ini untuk stroke dan sebagainya, kenapa harus diminumi air terahat sebanyak-banyaknya? Dalam arti air minumnya diganti dengan air putih Terahes. Ini banyak sekali yang belum melakukan hal ini. Bapak Ibu, malam ini kesempatan ya, saya sampaikan bahwa dengan minum air Terahes, tidak hanya pada saat blue dan sebelumnya, tetapi harian pakai itu. Pak, bagaimana untuk air itu supaya awet? Ya harus tertutup. Belilah yang besar tempatnya, ada 4 atau 5 atau 6 liter tuh ada tutupnya, tutup rapat ya, yang penting tidak terjadi oksidasi, dia tetap ada di dalamnya, itu air itu tetap berenergi. Kita udah pernah tes itu. Kita tes ada alat untuk tes untuk energi ya. Jadi mulai hari ini, mulai malam ini, yang belum melakukan itu lakukan. Jauh akan membantu untuk proses penyembuhan. Oke, itu ya. Malam Pak Kim, kalau untuk telinga berdengung, di mana untuk blue-nya? Ini Fang nih ya. Silakan Pak Kim. Ya, jadi kalau untuk telinga berdenging, kita mesti tahu berdenging itu telinganya penyebabnya apa. Jadi telinga berdenging itu salah satu penyebabnya bisa gangguan lambung, asam lambung naik ke atas bisa berdenging telinganya. Itu satu. Kedua juga bisa juga ada kotoran di telinga itu juga bisa menimbulkan berdenging. Bisa juga denging itu muncul karena ada hipertensi, bisa juga denging. Atau juga bisa disebabkan karena jatuh. Ya, pernah jatuh ya. Itu juga bisa menyebabkan telinganya berdenging. Jadi kita mesti tahu, gangguan ginjal itu juga bisa menyebabkan telinganya berdenging. Jadi kalau penyebabnya makin banyak, kita blow berulang kali, kan lagunya ada tuh, berulang kali aku mencoba, nggak baik-baik. Jadi kita mesti telusuri penyebabnya. Kita ambil penyebab, kita tangani. Kalau dia penyebabnya gangguan ginjal, ya kita terapi ginjalnya, ambil titik BL23, di KI 3, kemudian untuk menunjang ginjal itu ya kita ambil titik BL3 13-nya, napasnya kita perbaiki. Nanti dengan kebaikan Tuhan dengingnya hilang. Jangan lupa ya, standar track mesti dijalankan. Ya, standar track ya. Itu dijalankan ya, dijalankan. Gitu ya, Pak Fang ya. Oke. Pak, tadi tayangan TTT-nya terlalu cepat tadi sudah ya, sudah, nanti kita share juga filenya. Ini dari Pak Herman. Pak Herman, perkenalkan saya dari Gorontalo. Saya banyak keluhan ini. Tahun 2020 saya kena serangan jantung ya. Langsung dipasang 1 ring. Bulan Agustus 22 pasang ring 1 jadi 2. Terus saya yang juga sudah diangkat kantong empedu Maret 23. Maret. Pak, ini baru Januari loh. Saya juga jadi angkat kantong empedu Maret mungkin 2022 kali ya. Ada kista di ginjal kiri dan batu ginjal di kanan. Pertanyaannya, dan kondisi seperti ini, kondisi ini saya apa bisa diterapi dengan istilah kayak ini? Terima kasih. Kalau ditanya bisa gitu kan.
Karena gini, intinya alat kita itu memperbaiki sel kita sendiri. Sel adalah satuan terkecil dari tubuh kita. Kalau dengan kita baik, tentunya sudah akan baik. Oke Pak Kim, mungkin bisa ditambahkan lah Pak. Ya, jadi kesimpulan saya kalau yang tadi itu ya, itu adalah penumpukan sampah di dalam tubuhnya. Penumpukan sampah di dalam tubuhnya. Penyebab penumpukan sampah itu adalah yang utama adalah karbohidrat. Ya, jadi ibu atau bapak mesti mengurangi karbohidrat. Dan kalau bisa mesti belajar berpuasa, ya, belajar berpuasa. Kemudian minumnya jangan lupa yang tadi dikasih tahu tuh oleh Bapak Sudiarto, minum air yang sudah di-blow ya. Setiap kali mesti minum air itu. Kemudian teruslah menjalankan apa yang baik-baik yang saya kasih tahu. Semoga dengan kebaikan Tuhan semua keluhan Bapak atau Ibu bisa disembuhkan. Oke. Oke, yang resen ya silakan Nikola, silakan kasih kesempatan untuk bertanya. Angkat tangan Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Oh iya Pak. Kalau mau blow air itu nggak boleh ceret plastik ya Pak ya? Tidak boleh. Nggak boleh. Karena dikhawatirkan nanti ada karsinogen menimbulkan kanker ya nanti untuk kita. Ya, ada unsur panas juga di situ. Jadi pakainya gelas ya, kaca. Iya Pak. Ukurannya berapapun boleh. Karena kan Kalau misalkan dadakan pakai apa kayak apa itu? gelas baru di blow baru diminum itu nggak apa-apa kan Pak? Kalau misalnya Nggak nggak ada. Nggak apa-apa. Justru yang penting adalah kaca ya, gelas kaca ya. Atau keramik. Kalau saran saya sih yang kaca ya. Itu kan tembus ya. Nah, kemudian untuk blow itu sendiri tidak harus dari atas. Dari samping boleh. Tapi juga itu kan nama frekuensi. Udah kita tes ya. Iya Pak. Oke. Oke Pak. Oke. Ya. Oh, sebentar. Ini kok rame. Pak Arief, silakan Pak Arief. Iya. Kalau untuk penyakit hernia gimana? Bisa nggak ya? Terus di blow bagian mana? Oke, pada intinya kalau bisa jawab bisa nggak bisa. Detailnya Pak Kim ya. Pak Kim silakan Pak Kim. Hernia Pak. Halo Pak Kim. Sebentar nih Pak Kim sedang ke belakang nih. Jadi intinya gini Pak. Sambil nunggu Pak Kim ya. Nunggu Pak Kim. Sudah ada testimoninya nggak Pak? Testimoni nanti dicari Pak, ada Pak, ada. Ya. Nanti minta leader ya, atau nanti cari di Prev ada kok. Intinya adalah semuanya untuk perbaikan sel seluruh tubuh. Saya menunggu Pak Kim nih. Pak Kim sudah standby Pak Kim. Kalau hernia masalah sumbatan atau masalah sel dia? Intinya penyumbatan sendiri kan ada, intinya kan sel seluruh tubuh Pak. Yang mana yang nyumbat itu nanti dibersihkan dengan gelombang terahes kita. Makanya nanti minum air terahesnya itu sangat amat membantu untuk flushing dari dalam Pak. Itu yang penting. Nah, itu aja. Nah, ini kehilangan jejak Pak Kim ini ya. Bentar. Pak Kim kemana Pak Kim? Dicari banyak orang. Saya teruskan dulu yang tanya nih ya. Jadi intinya gini ya Pak Arief ya. Pak Kimnya masih mute. Gimana Bu? Pak Kimnya masih mute. masih mute. Pak, wah dicari banyak orang nih Pak. Silakan Pak. Tadi hernia gimana kan gitu? Yang itu ya, yang hernia ya. Ya, jadi kalau hernia tuh pasti dia berhubungan dengan otot dan tendon. Dan biasanya ini ototnya melemah, tendonnya melemah, akibat misalnya antara lain suka ngangkat beban-beban berat gitu ya, angkat besi, latihan kungfu gitu ya, latihan tenaga dalam itu biasanya bisa gangguan gituan ya. Ngangkat beban berat itu ya itu juga bisa menyebabkan itu. Tukang ngangkat, tukang pikul itu juga bisa bukan begitu ya. Tukang bakso gitu ya dipikul-pikul ya itu juga bisa menyebabkan hernia. Jadi yang paling penting adalah kita meninggalkan penyebab hernia itu. Setelah kita tinggalkan, nah kita memperbaiki otot dan tendon yang melemah itu. Semakin muda usianya, semakin cepat sembuhnya. Semakin tua, semakin lama sembuhnya. Jadi kalau belum sembuh, di blow, dan kita banyak melakukan yang baik belum juga sembuh, Bapak atau Ibu sabar aja. Jalankan aja yang baik. Kemudian yang kita blow itu tetap tulang belakang, kan kemudian di sini ada titik GB 34, titik GB 34. Ya.
Di sini ada titik 34, ini kita blow. Ini titik untuk perbaiki tendon dan otot ini. Ya. Kurang jelas, Mas Kim gambarnya agak ke kanan ya. Agak ke belakang, Pak. Agak ditarik. Di sini, Pak. Ya. Nah. Oh iya iya. Ada titik GB 34, Pak. Ya. Ya. Tendon dan otot itu bedanya tipis, Pak. Ya. Tendon dan ototnya bedanya tipis. Jadi kalau tendon itu adalah otot yang menempel di tulang. Itu. Jadi otot yang menempel di tulang itu namanya tendon. Ya, sebenarnya otot dan tendon itu ya masih ada family lah, family dekat lah dia. Ya. Nah, jadi itu Pak, biasanya itu jadi dia tidak mengikat, dia punya tendon atau otot itu tidak mengikat sehingga menimbulkan hernia, Pak. Makanya kita tuh mesti banyak latihan jalan lah, jalan-jalan santai supaya otot-ototnya semua menjadi kuat, Pak. Dan juga pemakaiannya juga jangan berlebihan. Beban cuma kita bisa ngangkat 10 kilo, kita ngangkat 30 kilo. Jadi menyebabkan ototnya atau tendonnya atau lain-lainnya menjadi melemah. Iya, iya. Jadi nggak boleh. Cuma di bagian itu aja, Mas Kim ya? Ya? Cuma di blow di bagian titik tadi aja? Enggak, yang tadi kan saya bilang standar track mesti dijalanin. Oh iya itu, iya. Betul, iya. Di tempat-tempat Bapak kalau mau lakukan lagi di tempat yang bermasalah, biasanya kalau hernia itu di bagian pusar di bagian bawah, Pak, biasanya. Di bagian bawah itu, di situ. Di bawah pusar ya? Di bawah pusar. Ya, bagian situ yang melemah biasanya. Iya, iya. Oke. Cukup Pak Arif ya? Ya, cukup, makasih. Oke, bisa di resinya dimatikan ya. Pak Bill dan Pasar ini. Untuk yang sudah menggunakan ring jantung, blue atau kapan sebaiknya boleh di blue dan berapa lama? Jadi kalau untuk ring jantung sebenarnya dihindari aja di area itu, yang lainnya boleh. Ya silakan Pak Kim, boleh dijelaskan lebih detail. Iya, kalau Bapak sudah pasang ring jantung, ya suka ada yang nanya juga. Ya, kalau ring jantungnya logam, nanti kalau di blow menjadi lebih panas, menjadi pasiennya menjadi nyaman. Tapi bagaimana kalau ring jantungnya bukan logam, boleh nggak di blow? Nah, itu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau blow itu, ya pakai yang paling kecil, hanya seliwatan saja, nggak apa-apa. Ya, seliwatan saja. Jangan dipantang pakai yang panas, Pak, ya. Jangan nanti sifatnya jadi timbul healing krisis yang berlebihan. Kemudian nanti kalau udah ada tensinya naik, Pak. Jangan. Jadi kita kecil saja. Jadi kita menggunakan gelombang terahertznya saja. Ya. Jadi panasnya kita pakai yang paling kecil sehingga aman. Jadi kita ketika kita ngeblow itu bukan mengutamakan kesembuhan, tetapi mengutamakan keselamatan pasien. Setelah pasien lalu kesembuhan lah. Ya. Wah, 2 jam dia pingsan dia lah. Iya. Oke, gitu ya Pak Bil ya. Terima kasih. Oke Pak Bil, makasih. Oke, selanjutkan Pak. Ini masih banyak ini Pak. Ternyata yang tanya antusias banget nih Pak. Ini agak singkat-singkat Pak untuk jawabnya Pak. Untuk sakit TBC, apakah blue ini bisa mematikan bakteri TBC ya? Bagaimana juga untuk virus HIV Pak? Ya, sebetulnya alat ITHR ini sangat membantu untuk segala kasus, sebab dia berfungsi membuang toksin, ya, toksin sebanyak-banyaknya, mengaktifkan sel yang lemah, kemudian meregenerasi sel. Tetapi yang saya bilang, kita tidak bisa hanya mengandalkan alat tersebut, tetapi ada bagian-bagian kita yang kita lakukan, mungkin juga ada bagian dunia kesehatan lain yang dilakukan, misalnya dunia kedokteran. Kita bisa cek di lab sampai sejauh mana keaktifan bakteri itu, sehingga kerjasama yang bagian kita nih kita jalankan, yang bagian dunia kedokteran ya Bapak mesti ketemukan ahlinya di sana. Tidak bisa kita langsung, wah ini segala penyakit bisa dipegang sampai bakteri semua, COVID semuanya bisa, ya bisa menunjang sebab memang tugas dia membuang sampah sebanyak-banyaknya, sel yang lemah, kemudian juga meregenerasi sel, sehingga kalau hal yang tadi terjadi, maka daya tahan tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Tetapi tidak cukup hanya itu saja, tetap kita jalankan yang lain-lain yang menunjang kesehatan. Demikian penjelasan saya, Pak. Oke, cukup jelas nih, Pak. Oke,
Pak, selanjutkan nih Pak. Izin bertanya lagi Yang Pak. Yang mana di blow? Titik Iya. BL13 ini yang kita blow di sini nih ada. Oke. Di tinggi setinggi ini nih, celah ini nih ya. BL13, BL14, 15 kita blow di sini. Ya, ini kita blow ya. Kemudian di sini ada titik. Di sini ada titik LU 9 di sini. Ya. Ya, 9 ya. Ini juga boleh kita blow. Membantu. Di sini juga, di sini Pak, di depannya ada titik LU1, ini boleh kita blow. Ya. Gitu. Oke. Pak, selanjutkan Pak, izin tanya lagi Pak Kim. Apakah sebelumnya pernah menangani penyakit kelenjar getah bening yang sudah menyebar ke leher, ketiak, dan selangkangan, di mana benjolannya sudah cukup besar? Untuk penyakit tersebut, di manakah titik blue untuk hasil maksimal, tips bagaimana, mohon penjelasannya. Jadi kalau untuk kelenjar getah bening sudah banyak testimoni ya, bahkan ya intinya SOP-nya adalah semua titik meridian, kemudian lipatik ya, kemudian baru mana yang ada bermasalah. Itu saja sebenarnya penggunaan di iterasi semudah itu sesungguhnya. Jadi kalau mana kelenjar getah bening ya, mana yang bermasalah benjolan banyak sekali yang terbantu dengan alat ITERA-CARE ini. Ini Pak Kim bisa menjelaskan lebih detail, silakan Pak Kim. Ya, jadi kalau ngomong soal benjolan itu adalah disebabkan oleh pelengketan ya, dan biasanya ini adalah penyebab utamanya adalah karbohidrat. Jadi selain di blow itu karbohidratnya dikurangi atau di stop ya, tinggi lemak baik, sedang protein, sedikit karbohidrat. Ini mesti dijalankan. Jadi kalau kita blow sudah hilang, nanti selama makanannya masih tetap yang tidak baik, maka nanti benjolan itu akan muncul lagi. Ya, tetap dijalankan pola makan yang baik, yaitu tinggi lemak baik, sedang protein, sedikit karbohidrat. Oke, inti dasarnya itu ya Pak Kim. Ini ada pertanyaan lagi, yang mana kalau misalnya Pak sakitnya di sini, dulunya di mana? Gini aja, jadi intinya lakukan SOP sedemikian rupa, kan how to blow itu udah lengkap itu ya. Kemudian baru nanti sakit yang mana itu ditambahin aja gitu aja lah. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya sakit Pak, saya sakit giginya, yang di blow di mana? Mau dijawab, kalau nggak dijawab gimana, kalau dijawab gimana kan gitu ya. Jadi mana yang sakit ya udah di blow, tapi sebelum itu semua meridian limpatik kita buka dulu semuanya, itu lebih bagus kan gitu. Baru mana yang sakit kita tambahkan waktunya, gitu ya. Ini mewakili semua banyak beberapa pertanyaan yang seperti ini Pak. Selamat malam Pak Kim, untuk penyakit kanker hati benjolan 15 cm blow di bagian mana kan? Blow-nya bagaimana kan gitu. Kan sama nih Pak. Kalau yang mana sakit kan mesti di blow. Gitu ya, mewakili sama deh. Ini oke, saya lanjutkan yang sama-sama ya. Pak Gianto, selamat malam. Ya Pak Solikin, silakan Pak. Boleh mau tanya? Ada karena tempat mendiri. Sebentar nih kok banyak yang bocor, sebentar kita matikan dulu ya. Enggak, apa namanya? Mama mau beli. Bentar. Silakan Pak Solikin. Mute buka Pak. Mic-nya dibuka Pak Solikin. Mau tanya Pak Ki? Oke, silakan. Silakan. Oh iya. Untuk mengeblu itu apabila kebetulan saya ada pasien untuk luka. Ya. Nah, seandainya kalau luka diabetes itu boleh nggak di blue itu di lukanya? Pak Kim, silakan Pak Kim lebih detail Pak Kim. Boleh tidak di blue? Ya, ada peradangan yang sangat ya, itu sebaiknya jangan di blow di daerah titik itu, tersebut ya. Takut-takut nanti kalau di blow itu tidak nyaman dan lukanya bertambah besar, nanti kita disalahin ya. Sebaiknya tidak usah di blow, kita ambil tempat-tempat lain saja yang bisa menyembuhkan di tempat-tempat yang tidak nyaman itu. Demikian. Jadi saya tambahkan ya, ini untuk penyakit diabetes terutama yang mereka kebas ini, jangan langsung dipanteng di situ ya. Mereka kan selalu gini, kok nggak panas. Justru itu bahaya, nanti begitu kita pulang itu melepuh loh, banyak kejadian. Makanya kalau khusus untuk mereka yang kebas, tinggalkan dulu. Ya, kita kenain aja sebentar, tapi setelah itu lepas. Jangan disentor di situ terus, karena kalau itu terjadi, apa yang terjadi nanti melepuh itu. Sudah ada beberapa kejadian seperti itu ya.
Dan kebas ini bahaya Pak, untuk kita harus perhatikan betul kebas-kebas itu, karena kan itu aliran darah kan belum sampai ke sana ya, belum sempurna ke sana. Jadi bagian sekitarnya aja dulu yang di blue supaya nanti akan menjalar ke sana. Itu pengalamannya di lapangan. Oke Pak, saya lanjutkan. Pertanyaan, mohon maaf Pak Kim, pertanyaan agak vulgar. Waduh, agak vulgar nih Pak Kim. Ada seorang wanita usia sekitar 50 tahun baru menikah lagi setelah sekian lama menjanda. Minggu lalu mencoba teraker, saya kenalkan teraker suatu pertemuan. Tapi setelah terapi itu katanya badannya menjadi tidak enak dan tidak ada keinginan untuk berhubungan sampai sekarang. Bagaimana ini Pak Kim? Apakah ini bagian dari healing crisis? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi sebetulnya alat ini tidak mungkin kalau dipakai malah menjadi melemah, malah menjadi panas semestinya. Jadi dia yang saya bilang, kenapa dia pasien tidak kunjung sembuh atau bertambah sakit karena ada hal-hal lain yang dia lakukan, banyak itu adalah hal-hal yang tidak baik, jadi menyebabkan itu ya. Ada kenapa ada yang di blow langsung baik, karena ada hal-hal baik yang banyak menunjang kesembuhan. Kenapa dia habis pakai malah menjadi kayak tidak nyaman, karena banyak hal-hal yang banyak itu yang tidak baik itu dia lakukan. Kalau pakai alat ini saya garanti pasti ada perbaikan. Karena alat ini sudah terbukti banyak yang pakai di mana-mana itu. Saya juga jualnya kayak jual kacang lah itu. Setiap saya kalau saya jelasin dia pasti beli. Saya jelasin dia beli, Jadi mungkin saya tambahkan Pak Kim, ini pengalaman ya. Coba tanya yang pakai, apakah dia sebelum dan sesudah menggunakan minum air terahertz? Itu pertama. Yang kedua, cara blow-nya bagaimana? Apakah dia naik turun, ya nggak beraturan? Itu juga pengaruh. Jadi badan akan nggak karuan. Nah, itu ada faktor-faktor seperti itu. Kalau misalnya itu sudah, coba lakukan dengan minum air terahertz ya selama